Oke teman-teman, di video hari ini akan menjadi special episode Agent Fest ya, karena saya akan sharing tentang kehidupan dan juga pengalaman saya pribadi. Sebenarnya saya itu penasaran ya teman-teman, seberapa jauh sih manusia rela mengorbankan apa yang mereka miliki demi mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Maksudnya apa nih teman-teman? Jadi saya kasih sebuah contoh ya. Anggap ada keluarga nih. Sebenarnya keluarga ini sudah berkecukupan ya. Sudah bisa bayar tagihan listrik, menyekolahkan anak, bahkan hire mbak-mbak ataupun suster untuk mengasuh anak. Tetapi orang tuanya ini sibuk cari uang lebih banyak lagi. Bekerja keras setiap hari siang dan malam. Dan akhirnya yang dikorbankan adalah relationship orang tua dan anak. Mungkin tidak sedikit ya yang teman-teman bahkan kenal orang yang di luar sana itu keluarganya sebenarnya kaya sekali. Tapi kalau kita lihat mereka jarang kumpul ya karena orang tuanya itu nggak akrab sama anaknya sendiri. Karena sibuk keluar cari duit. Itu anaknya diasuh sama suster, jarang ada komunikasi. Anaknya achieve apapun orang tuanya nggak tahu. Yang penting cari uang demi keluarga itu. Nah, padahal teman-teman kalau kita lihat mereka masa iya mau mengorbankan relationship keluarga demi mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Padahal at the first place, mereka itu sudah berkecukupan. Nah, teman-teman mungkin tahu ya, satu dua orang atau bahkan kenal orang-orang yang seperti ini dalam hidup ini. Atau teman-teman kita masuk ke kategori yang lain. Di mana di zaman sekarang ya kebanyakan justru Gen Z dan milenial yang melakukan hal-hal ini. Mereka rela mengorbankan citra mereka demi menjadi viral di sosial media. Contohnya seperti apa? Tidak sedikit ya teman-teman coba nonton video-video konten yang dimana mereka itu menyiksa diri badan mereka ya mukbang makan sebanyak-banyaknya melakukan hal-hal konyol biar mendapatkan banyak attention, ditertawakan mereka nggak masalah atau bahkan menggunakan kata-kata yang kontroversi dan menyakitkan sehingga attention itu datang semua ke mereka dan menjadi viral. Tapi apa tuh yang mereka korbankan? Citra mereka. Mungkin sekarang mereka bisa menikmati kekayaan dari viralitas video-video tersebut. Banyak tuh ya, ads, endorsement, dan lain-lain. Tapi jejak digital itu nggak bisa dihapus ya teman-teman. Nanti 30 tahun lagi mereka akan lihat kembali tuh. Zaman dulu omongan mereka seperti apa, hal-hal yang mereka tampilkan seperti apa. Maukah mereka diingat seperti itu selama-lamanya demi mendapatkan uang yang begitu banyak dari video-video yang viral? Nah ini kan sangat disayangkan dan ternyata banyak ya orang-orang yang rela mengorbankan citra mereka demi mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Atau teman-teman kita masuk ke kategori yang ketiga. Teman-teman banyak loh orang yang di luar sana. Tidak sedikit jumlahnya yang rela cari uang terus-menerus dan fokus sampai mereka mengabaikan kesehatan mereka. Contoh nih, mereka nggak peduli tuh apa yang mereka makan, tidak rutin makannya ya, skip sana skip sini karena mereka asik kerja. Dan bahkan teman-teman, mereka mulai mengabaikan olahraga. Jadi kesehatan mereka itu tidak diurus sama sekali karena mereka asik nih. Sibuk cari uang, sibuk mengejar karir dan seterusnya. So, they sacrifice their health for wealth. Nah, di video hari ini saya akan sharing pengalaman pribadi saya dan saya masuk ke contoh yang ketiga nih teman-teman. Jadi, dalam semenjak masa COVID ini ya teman-teman, saya merasa rutinitas saya itu cukup jelek ya dari segi kesehatan. Makan tidak teratur, tidak pernah olahraga. Dan pikiran saya itu hanya fokus bagaimana sih cara cari uang yang lebih banyak lagi. Gimana cara ekspansi bisnis, ada hal-hal apa yang bisa saya lakukan demi mendapatkan income tambahan. Nah akhirnya apa teman-teman? Kesehatan saya ya semakin diabaikan. Tahu nggak teman-teman? Awal tahun ini 2024 pada saat orang ya ingin menyambut tahun baru itu kan biasanya pesta atau countdown ya di luar sana. Ada yang di mall, di restoran, dan lain-lain. Saya pribadi itu terbaring di kasur ini ya teman-teman. Saya sakit demam. Nah itu karena apa teman-teman? Karena saya nggak jaga kesehatan saya makan sembarangan. Ya waktu itu memang sibuk juga baru-baru nikah ya teman-teman. Itu akhirnya apa saya sakit. Fisik saya nggak kuat karena jarang olahraga. Tapi tidak berhenti di situ ya teman-teman. Sepanjang setelah masa COVID ini, karena memang itu sudah menjadi habit ya, saya mengabaikan health saya. Akhirnya teman-teman karena akumulasi dari sembarang makan ini nggak mempedulikan apa yang saya makan, saya mulai sakit lambung di awal tahun.
Dan teman-teman harus tahu, sakit lambung itu sesuatu yang sangat repot dan bisa bikin stres. Kita semua itu suka ya makan makanan yang enak. Tapi kalau teman-teman udah mulai sakit lambung, itu mau makan apapun udah jadi susah. Saya itu nggak boleh makan asam, nggak boleh makan pedas, nggak boleh minum susu, nggak boleh makan berlemak. Jadi sisanya bisa makan apa? Ya makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi kebayang nggak teman-teman? Saya itu sibuk memikirkan bagaimana cara dapat uang yang lebih banyak agar bisa enjoy ya di kemudian hari. Tapi malah sekarang sakit-sakitan. Dan disitulah mata saya terbuka. Dan bersyukur ya ada istri saya nih yang selalu mengingatkan saya bahwa kesehatan itu jauh lebih penting daripada uang-uang yang kita cari ini. Karena teman-teman harus tahu, jika kita itu sakit, hanya satu hal yang kita inginkan, yaitu kita kepingin sembuh. Orang kalau lagi sehat banyak tuh kepingin ini, kepingin itu, maunya banyak. Tapi kalau teman-teman sudah sakit, semua itu diabaikan. Teman-teman tuh cuma butuh satu hal, yaitu menjadi sehat. Sembuh dari penyakit teman-teman. Dan teman-teman di video hari ini, saya sharing bahwa lambung itu ternyata kalau udah bermasalah, sebenarnya susah untuk disembuhkan. Saya pikir pada saat awalnya, wah sakit perut mah itu gampang minum antacid doang mungkin sembuh ya. Ternyata enggak loh ya teman-teman. Udah berbagai obat seperti antacid, lansoprazol saya minum, Inpepsa seperti sukralfat saya minum. Berbagai hal saya coba untuk saya minum menyembuhkan lambung saya. Tetapi ternyata butuh waktu yang panjang. Dan pada saat itu banyak sekali makan yang tidak bisa saya makan. Jadi teman-teman, menurut saya sama sekali nggak worth it ya kalau kita mengorbankan apa yang telah kita miliki hanya mengejar uang yang lebih banyak lagi. Itu tidak akan ada habisnya. Kita itu sekarang berada di society di mana semua itu mengajak kita untuk menjadi sekaya-kayanya. Mungkin teman-teman sekarang suka ya scroll konten sana sini, shorts, TikTok dan lain-lain. Isinya apa? Motivasi bagaimana jadi kaya, tinggalkan begitu banyak hal cara menjadi kaya dan banyak sekali hal-hal lainnya demi menjadi kaya. Mungkin banyak hal yang bahkan tidak appropriate untuk dilakukan. Tapi asal mendapatkan uang, mereka ajarkan supaya teman-teman menjadi kaya. Dan akhirnya, jika kita terus mendapatkan konten, ya hal-hal di mana kita dituntut untuk terus menjadi kaya, kita akan hanya fokus akan hal itu dan mengorbankan hal-hal lainnya yang telah kita miliki. Dan jangan sampai itu terjadi kepada para penonton hari ini ya. Dan mungkin teman-teman sering dengar ya debat antara satu orang bilang money is everything dan yang satunya bilang money is not everything. Nah menurut pandangan saya, money itu masih sangat penting ya. Bahkan kalau untuk sebagian orang yang dimana mereka itu belum cukup untuk beli makanan atau bayar tagihan listrik dan lain-lain, maka money is everything for them. Dan itu teman-teman wajib untuk teman-teman penuhi. Tetapi at a certain level, money itu mulai semakin irrelevant. Nah, dan disitulah banyak orang yang mulai luput. Karena mereka sudah terbiasa mengejar uang, jadi saat uang mereka sudah cukup, mereka masih merasa tidak puas. Nah teman-teman, baru-baru ini ada satu contoh yang bisa kita pelajari. Teman-teman mungkin kenal orangnya juga ya, tinggal Google, Pak Prajogo Pangustu. Nah teman-teman harus tahu bahwa Pak Prajogo ini orang yang sudah sangat-sangat kaya, punya uang tuh triliunan. 3 tahun yang lalu punya banyak perusahaan di sana-sini ya, dan aset dia itu triliunan. Tetapi teman-teman, 1 tahun terakhir, ini Pak Prajogo itu asetnya terus meningkat. Sampai di mana baru-baru ini Pak Prajogo bukan hanya menjadi orang terkaya di Indonesia, melainkan menjadi orang yang terkaya top 25 di dunia. Bayangin ya teman-teman, 8 miliar di bumi ini, Pak Prajogo itu top 25 richest man on earth. Kebayang nggak itu prestasi seperti apa? Nah, tetapi apa yang ingin saya sharingkan ke teman-teman? Bahwa money will never be enough. Mau teman-teman itu dari yang working class, middle class, upper class, atau bahkan the richest class sekalipun, uang will never be enough. Kalau sekarang teman-teman berpikir, oh punya uang itu sekian akan cukup. Teman-teman itu salah besar. Karena nanti pada saat teman-teman mencapai level itu, sekeliling teman-teman atau network teman-teman sekalian, itu mungkin ada yang lebih kaya. Dan teman-teman akan kepancing untuk mengejar mereka. Nah itu yang terjadi pada saya. Pada saat COVID saya lihat kok banyak sih teman-teman di luar sana. Kok sukses sekali mereka. Punya uang sampai ratusan miliar. Kapan saya bisa seperti mereka? Maka saya akan terdorong terus kan. Bagaimana sih mencari kerjaan yang terus menghasilkan supaya bisa seperti teman-teman saya yang memiliki uang ratusan miliar. Belum lagi kalau kita lihat Pak LK orang Indonesia yang bisa punya uang triliunan dari investasi. Kan makin termotivasi lagi. Dan akhirnya kita mulai fokusnya hanya duit doang. Keluarga, kesehatan, dan lain-lain banyak yang terabaikan. Nah jadi teman-teman,
dari cerita Pak Pepe tadi, yang dimana mempunyai uang triliunan, itu tidak akan berhenti di situ ya seseorang. Mereka akan mencoba mengejar yang lebih tinggi lagi. Dan dalam case-nya Pak Prajogo, kelihatannya Pak Prajogo mempunyai ambisi ingin menjadi top 10 di dunia. Nah, apakah itu salah? Menurut saya tidak ada yang salah untuk mempunyai ambisi yang tinggi. Tetapi jangan sampai teman-teman mengorbankan apa yang telah teman-teman miliki hanya mengejar prestis kekayaan atau uang yang lebih banyak lagi. Bahkan teman-teman itu padahal nggak perlu dipakai sampai 7 keturunan pun nggak akan habis. So, it's going to be worthless. Ya teman-teman, kalau sudah punya keluarga yang harmonis, itu harus dipertahankan, jangan dikorbankan. Dan kalau teman-teman misalkan sudah hidup sehat, jangan sampai itu terlena dan akhirnya fokus mengejar uang dan mengorbankan kesehatan teman-teman. Apalagi teman-teman mengorbankan citra teman-teman hanya mendapatkan popularity supaya mendapatkan uang tambahan ya. Lalu akhirnya menyesal, 30-40 tahun yang akan datang menyesal tuh. Dulu kenapa saya seperti itu di sosial media? Jangan sampai. Jadi teman-teman, video hari ini akan menjadi sebuah reminder untuk kita semua ya. Bahwa jangan sampai kita mengorbankan hal-hal yang indah atau hal-hal yang baik yang telah kita miliki hanya untuk mengejar uang yang lebih banyak lagi. Jangan sampai. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh share ke keluarga atau teman-teman di luar sana supaya mereka juga diingatkan bahwa kejar uang atau mencari uang itu boleh, tapi jangan sampai kita mengorbankan segala sesuatu hanya untuk mengejar uang. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time.